Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ammal mutawwaquna bin nuri ya'ni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihimussalam fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aydan ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa Allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba wal harqa wal gharqa wal afat wal baliyat wal bughda wal hasad wa ainas su' wal lusus an ahli dhalikal bait fa idza mata hawana Allahu alaihi jawaba munkarin wa nakirin wa yakunu fi mag'adi sidqin inda malikin muqtadir. Faman arada ta'zima maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihi hadzal qadar. Waman lam yakun indahu ta'zimu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam law mala'ta lahu dunya fi madhihi lam yuharrak qalbuhu fil mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yu'azzimuhu wa ya'rifu qadrahu wa min akhassi khassi muhibbihi wa atba'ihi amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Ya, nyambung lagi pembahasan di minggu yang lalu. Kemarin kita udah bahas sama-sama masalah maknanya sholawat. Sholawat, bentuk sholawat daripada Allah Ta'ala ke Nabi, bentuk sholawat dari malaikat ke Nabi, bentuk sholawat kita ke Nabi. Ini gak ada yang sama. Bahkan bila mana ada yang meyakini bentuk sholawatnya kita itu sama dengan Allah atau bentuk sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sama dengan bentuk selawatnya kita ke Rasulullah, khawatir kalau dia yakin betul bisa murtad. Karena nganggap berarti ada Tuhan selain Allah, berarti Allah ada minta sama Allah yang lain. Ya. Kemarin udah dijelasin bahwasanya Imam Suyuti bilang tempat masjid, musholla atau majelis yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seluruh malaikatnya Allah Ta'ala hafad, turun singgah di situ, kumpul di situ semua. Wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dan seluruh malaikatnya Allah Ta'ala bersolawat teruntuk orang yang hadir di dalam majelis maulid itu. Ingat, malaikat sholawat buat orang yang hadir. Berarti kayak sekarang kita habis baca maulid, berarti malaikat nih dari tadi bersolawat buat kita. Sholawatnya malaikat ke atas kita bentuknya istighfar. Berarti dari tadi malaikatnya Allah Ta'ala mohonkan ampunan buat kita semua. Maka sebenarnya peluang kita dapat ampunan Allah Ta'ala wasilah qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, peluangnya itu gede banget, besar banget, amat besar. Jadi andaikan ada orang yang punya dosa nggak mungkin diampunin, barokah selawat insyaallah, barokah maulid Nabi insyaallah diampunin, taubatnya diterima sama Allah Ta'ala. Ya, bukan berarti tahu hal kayak gini besok dibebas mau ngelakuin maksiat lah, bukan begitu juga. Itu namanya faham yang gagal, faham yang rusak. Ya, fahamnya mukhalafah itu namanya.
Maksudnya nih bagi orang yang mau mendapatkan ampunan, insya Allah wasilahnya maulid, dia gampang dapat ampunan Allah Ta'ala. Paham? Wa ammal mutatawwa Wa ammahumullahu ta'ala birahmati wa ridwan. Bahkan enggak sampai di situ aja. Allah Ta'ala ammahumullahu ta'ala birahmah wa ridwan. Allah Ta'ala mencurahkan banyak rahmat dan ridha buat orang yang ada di tempat maulid itu. Masya Allah. Ini fadilahnya baca maulid. Makanya Anda dengar cerita dulu dari jidahana nenek Anda itu, anaknya Habib Salim bin Toha Al-Haddad. Dulu Habib Umar bin Hud kalau bikin maulid nggak ada yang ceramah. Nggak ada yang ceramah. Sampai ada yang nanya, kenapa Habib Umar kok nggak ada yang ceramah tiap acara maulid antum? Apa kata Habib Umar? Lah, maulid. Kalau mau ceramah nanti, majalnya yang lain, waktunya yang lain. Kalau anak bikin maulid, kita senang-senang. Habis baca maulid kita makan-makan. Makanya tiap tahun Habib Umar bin Hud itu kalau udah bulan maulid, acara maulid di tempat beliau, potong kambing 1000 ekor. Habib Umar bin Hud. Makanya kalau ditanya Wahabi usil datang Habib Umar bin Hud, nanya, Habib kenapa bikin maulid? Tujuan anak bikin maulid nggak ada lain, nggak ada bukan, anak mau sedekah, mau ngasih makan orang. Ini yang cerita jidahana ini. Tujuan anak mau ngasih makan orang. Gimana menurut ente? Bagus apa enggak? Bagus Habib. Ya bisa ngomong lagi deh, mau ngomong bid'ah. Anak mau ngasih makan orang ente bid'ahin. Paham enggak? Jadi nikmat baca maulid, malaikat mintain ampunan buat kita, mintain maghfirah buat kita. Allah Ta'ala meliputi kita dengan rahmatnya, dengan ridhonya. Makanya banyak orang-orang soleh yang berharap bisa meninggal di majelis maulid. Lagi di tengah-tengah acara maulid minta meninggal. Nikmat betul itu. Wa amal mutatawwaquna bin nur, dan adapun yang dilingkari dengan nurnya Allah, yang diliput dengan nur, dengan cahaya, yaitu maksudnya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel alaihimussalam. Ya. Jadi tadi seluruh malaikat aja di luar malaikat yang 4 ini. Di luar malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Fa innahum yusholluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 malaikat ini berselawat memohonkan ampunan hanya untuk orang yang menjadi sabab terjadinya bacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, besok Majelis Darul Mustafa bikin maulid tanggal 9. Jadi sabab datangnya orang, jadi sabab kumpulnya orang baca maulid. Insya Allah mudah-mudahan dapat ini semua. Dapat fadilah ini semua. Dapat maziyah ini semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, fa innahum yusholluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, dan Imam Suyuti juga mengatakan, mamin muslimin, tidaklah dari seorang muslim qara'a telah membaca fi baitihi, di dalam rumahnya, kepada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba. Insyaallah. Ya. Tidaklah seorang muslim membaca maulid Nabi SAW di dalam rumahnya. Nih ingat nih, di dalam rumahnya. Orang baca maulid Nabi, kata Imam Suyuti, di dalam rumahnya sendiri dibaca maulid, maka Allah Ta'ala akan mengangkat dari dalam rumahnya itu kesengsaraan. Kesengsaraan diangkat sama Allah Ta'ala. Wabak diangkat. Harqa kebakaran, aman dari kebakaran. Gharak kebanjiran, aman.
Tapi bukan berarti ente baca maulid rumah ente pinggir kali. Ya. Tahu nih kali. Masya Allah kali asal hujan banjir. Dibikin rumah situ baca maulid. Banjiran juga insya Allah ente. Jangan. Tinggal Pondok Indah. Banjir. Wal afat wal baliyat, dari berbagai macam bentuk penyakit, bala, bughut, kebencian, hasad, diangkat sama Allah Ta'ala itu. Hasud, wa ainasu, mata yang buruk. Maksudnya mata yang buruk ini apa? Ain yang jelek, kena mata. Wah, rumahnya bagus banget, bisa kebakaran tuh gara-gara kena mata. Tapi barokah dibacain maulid Nabi, aman, jadi ada perisainya. Ada perisainya. Walusus, aman dari maling. Untuk siapa? An ahli dzalikal bait. Ini semua akan didapati, akan diperoleh sama si tuan rumah. Sama tuan rumahnya. Masya Allah. Jadi nggak rugi itu. Besok acara taklim maulid di rumah aneh. Biar kata tuan rumah nggak ikut baca, dibacain orang, dapat ini semua. Maziah ini semua didapat, fadilah ini semua didapat. Nggak ngelihat siapa yang baca, ngelihat di mana tempatnya dibacakan maulid. Yang jadi barometernya itu. Nggak peduli siapa yang baca. Yang penting tuh maulid dibacain di mana tempatnya itu. Di mana tempat dibacakan, ini barokah bakal didapetin. Ini fadilah bakal didapetin. Jadi nggak bisa anti sama maulid. Ya. Faiza mata. Ini yang paling ajib. Maka bila mana orang tersebut meninggal dunia, kalau nih orang meninggal dunia, hawanallahu alaihi jawaba mungkarin wa nakirin. Allah bakal kasih lisannya ini gampang mudah untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Barokah maulid Nabi, syuf. Barokah maulid Nabi, kita sering maulid, insya Allah besok kalau mati ditanam di tanah, ditanam di bumi, munkar nakir datang, nggak bakalan seret tuh lidah, nggak bakalan macet tuh lidah, jawabin pertanyaan munkar nakir. Barokah maulid, barokah kita baca sejarahnya Nabi SAW, gampang aja. Gampang aja. Karena kenapa? Nih, kasih tahu ya. Kalau baca di kitab Dalailun Nubuwah, karyanya Imam Al-Baihaqi, tanda-tanda kenabian. Jadi ini bukan khos buat Nabi Muhammad, tapi dari nabi-nabi selain Nabi Muhammad pun semuanya. Itu dibahas. Kenapa kita dianjurkan, diminta, dituntut beriman dengan Nabi? Ya, ini pertama ini. Karena wujudnya Nabi, karena salah satu tujuan Nabi, tujuan Allah mengutus Nabi, tujuan Allah Ta'ala mengutus Rasul, ini untuk menjadi wasilah, menjadi silah, menjadi ikat, menjadi penghubung antara hamba dengan Allah Ta'ala. Antara hamba dengan Allah Ta'ala, antara hamba dengan Tuhan, dengan pencipta. Jadi kalau ditanya, apa hikmahnya Allah utus para nabi? Hikmahnya adalah untuk menjadikan nabi tersebut sebagai penghubung antara hamba yang awam terhadap Tuhannya. Makanya para nabi itu istimewa. Nggak kayak kita, kalau mau alim mesti belajar. Kalau Nabi di dalam dadanya, di dalam sanubarinya udah dikasih ilmu dan hikmah sama Allah Ta'ala. Makanya di dalam ayatul Quran, Allah Ta'ala berfirmannya seperti ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Wa ulul ilm. Allah telah bersaksi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi
bahwasanya tiada Tuhan melainkan hanyalah Dia, serta para malaikatnya, para ulul ilmi, para orang-orang berilmu, qaiman bil qist, ya, sependapat dengan Allah Ta'ala. Oke, sependapat dengan Allah Ta'ala. Sependapat dengan Allah Ta'ala. Jadi yang sependapat dengan Allah Ta'ala yang pertama malaikat. Karena kenapa? Malaikat nggak ada hijab. Malaikat tahu kebenaran-kebenaran. Kebenaran-kebenaran dari Allah Ta'ala, malaikat tahu. Yang kedua siapa? Yang kedua orang berilmu. Taraf derajat paling tingginya orang berilmu adalah al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Jadi nggak perlu Allah sebut wal malaikatu warusul wal anbiya wa ulul ilm, lah, nggak usah kayak gitu. Karena di dalam kalimat ulul ilmi ini sudah mengisyaratkan sosok nubuat, sosok rasul, sosok kenabian, sosok rasul, sosok orang-orang berilmu selain nabi dan rasul. Maka cukup dari ayat itu udah cukup menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul ini termasuk ulul ilmi, bahkan bukan ulul ilmi saja, mambaul ilmi. Bahkan para nabi dan rasul itu menjadi sumbernya, gudangnya, ladangnya ilmu. Kalau air ada matanya, nabi ini matanya air udah. Paham nggak? Maka itu salah satu hikmahnya Allah utus nabi dan rasul ini untuk menjadi silah. Menjadi penghubung antara kita dengan Allah Ta'ala. Makanya nggak bakal sah imannya seseorang kepada Allah Ta'ala yang tidak mengimani nabi. Bagaimana dia bisa tahu nabi tanpa iman dulu gimana dia bisa iman sama Allah tanpa dia iman dulu sama nabi? Sedangkan makna beriman sama nabi nggak sama bentuknya dengan kita beriman sama Allah. Kalau beriman sama Allah, kita yakinin Allah adalah Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Tapi kalau beriman sama nabi, nggak cuma mengimani, ya saya tahu Muhammad Rasulullah, saya tahu Ibrahim Nabi Allah, saya tahu Nabi Musa Rasulullah juga. Nggak cukup sampai di situ. Di dalam makna iman kita dengan para nabi dan rasul, di dalam makna iman kita kepada nabi dan rasul, di situ mengandung perintah-perintah perintah-perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk mengimani apa yang dibawa sama beliau-beliau itu, untuk mengikuti, mematuhi apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh beliau. Paham nggak? Makanya kalau kita belajar ilmu tauhid pertama kali itu habis syahadah kepada Allah, ma makna syahadatu anna Muhammadur Rasulullah? Maknanya apa? Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, yakni aku bersaksi, a'taqidu wa atayaqqanu biqalbi. Saya yakini seyakin-yakinnya dengan hati saya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah min indillah itu semua sumbernya dari sisinya Allah Ta'ala, bukan asalnya buatannya Nabi itu sendiri. Itu tuntutannya Allah Ta'ala di saat kita diperintahkan untuk mengimani Rasul. Bukan cuman mengimani, cuman sekedar tahu, oh ya beliau ini nabi. Di samping kamu dituntut untuk mengakui sosok ini adalah nabi, kamu pun disuruh patuh. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Patuhi Allah, patuhi Rasul. Ini dua amr ya, dua perintah yang yataqayyad biqaidin lazim. Yang memiliki ikatan dengan ikatan yang sangat kuat yang nggak bisa dipisahin. Saya mau iman sama Allah aja, saya mau taat sama Allah aja, nggak taat sama Nabi. Ente mau taat sama Allah lewat yang mana? Lewat jalur yang mana? Lewat jalan yang mana? Bagaimana caranya taat sama Allah?
Dengan cara seperti apa kita mesti taat sama Allah? Kalau kita enggak ngikutin Nabi. Terus Allah Ta'ala cuma minta dituhanin doang. Allah Ta'ala cuma minta dicintai doang. Enggak sampai di situ. Allah pun ngasih wadah-wadah untuk kita mengapresiasikan bentuk taatnya kita, bentuk cintanya kita sama Allah Ta'ala. Yakinnya kita kepada Allah ini amalnya hati. Di samping kita dituntut beramal, amalnya hati, kita pun dituntut sama Allah untuk beramal dengan amal yang zahir. Sebagai bentuk keaslian apa yang ada di hati kita. Paham nggak? Kita disuruh cinta sama Allah. Naam, kita cinta sama Allah. Cinta ini cuma ada di lisan apa dari hati? Kalau ada di lisan, berarti dia nggak perlu. Dia merasa nggak bakal butuh sama amal-amal zahir. Tapi yang Allah mau nggak seperti itu. Anda ngaku cinta sama saya. Oke. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, pergi haji, ikut ruku sama orang-orang yang ruku. Maksudnya sholat terus. Ini sebagai simbol imannya kita sama Allah Ta'ala, cintanya kita sama Allah Ta'ala. Terus kita mau sholat, kita mau zakat, kita mau puasa, kalau bukan dengan wasilahnya Nabi, lewat wasilah yang mana? Kayak begitu. Makanya ini adalah bukti otentik. Bukti otentik, salah satu petunjuk kenabian yang ditulis oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya beliau. Juz 1 halaman awal. Paham? Hikmahnya irsal diutusnya para nabi oleh Allah Ta'ala, salah satunya itu untuk menjadi penghubung antara hamba yang awam dengan Allah Ta'ala. Paham nggak? Jadi kalau udah paham konteks kayak gini, kita ini nggak boleh jauh-jauh dari hadis Nabi, dari ilmunya Nabi, nggak boleh. Nggak boleh. Paham nggak? Ya, ngerti sampai di situ. Makanya repot kalau orang ini mesti mempermasalahkan kumpulan-kumpulan yang di dalamnya membaca maulid. Ini repot. Bahaya. Padahal subhanallah ya. Perjuangannya para orang-orang alim, perjuangannya para wali Allah untuk membuat satu karya yang bisa dijadikan zikroyat, pengingat. Yang masya Allahnya, yang lebih ajibnya, beliau nggak membuat zikroyat membuat suatu karya sebagai pengingat kita untuk urusan sholat. Tapi untuk urusan yang lebih besar daripada itu, yaitu banyak orang dilihat sama beliau yang semakin zaman seiring waktu banyak yang lalai daripada Rasulullah, cintanya mulai redup dengan Rasulullah. Beliau buat zikroyat karena faham bakalan banyak orang awam yang nggak ngerti baca kitab, yang semangat belajarnya itu nggak besar. Jadi nggak mungkin orang-orang tersebut akan mengkaji kitab-kitab sirah yang besar. Akhirnya dibuat ringkasan sirah Nabi. Akhirnya dibuat ringkasan biografinya Nabi. Dengan alih-alih ya,
Kalau andaikan zikrus sholihin tanzilur rahmah, mengingat orang soleh, membicarakan orang soleh bisa nurunin rahmat, bagaimana ceritanya, bagaimana keadaannya orang yang ngomongin Nabi, orang yang membahas Nabi, yang gak pantas sosok tersebut, cuman dibilang beliau adalah orang soleh. Beliau ini adalah orang paling solehnya hamba di hadapan Allah Ta'ala. Paling takwa-takwanya hamba di hadapan Allah Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadisnya, gak ada satu hamba pun yang masuk surganya Allah dengan amalnya. Gak ada. Kalau sampai ada, berarti ada saingannya Nabi. Padahal amal, semangat, gigihnya Nabi di dalam beribadah, menjaga agamanya Allah, nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang ngalahin. Makanya semua orang masuk surga itu pakai rahmatnya Allah Ta'ala. Dulu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, waktu beliau memimpin peperangan, sahabat-sahabat di sekeliling beliau itu himmah, juangnya mulai terkikis, mulai agak padam. Akhirnya beliau mengambil solusi, mencari solusi dengan membaca Maulid Nabi, biografi Nabi di tengah-tengah itu. Akhirnya apa yang didapetin sama mereka? Apa yang didapetin sama orang muslim? Yang didapetin sama orang muslim semangat yang bertambah, semangat yang berkobar lagi. Paham gak? Nanti di akhir zaman nanti di dalam peperangan Malhamatul Kubro yang dipimpin oleh Imam Mahdi, nggak ada lagi orang perang itu pakai pistol, pakai ini, pakai itu, pakai bom, nggak laku itu semua. Semua perangnya dengan apa? Dengan ilmu wali. Di saat itu terjadi peperangan menggunakan peperangan antara wali Allah dan wali syaitan. Yang punya keramat besok terbang perangnya. Yang nggak punya keramat baru pakai panah. Ini semua didapetin maziyah ini, kelebihan, kebesaran, kehebatan ini didapetin wasilah siapa? Wasilah Nabi Muhammad. Maka nggak pantas. Sebenarnya nggak pantas. Maka itu dikatakan, faman arada ta'zima maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihi hadzal qadar. Maka barang siapa dari seseorang yang ingin memuliakan, mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup, enggak usah banyak-banyak dalil. Cukup barometernya dengan keterangan-keterangan yang barusan diterangin aja. Alasannya tuh segini aja udah cukup. Karena apa? Karena nanti maziyah yang sifatnya batiniah, rauhaniyah, keistimewaan yang akan didapatin sama orang yang baca maulid dari sisi kerauhanian itu pasti lebih besar daripada manfaat atau hasil zahir yang dia dapetin. Dicontohkan satu kan tadi. Ente baca maulid di rumah ente aman kebakaran, aman kayak begini. Ini sifatnya zahir semua. Tapi coba kita lihat. Di saat Rasulullah bilang, man sholla alayya wahid, shollallahu alaihi biha. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Ente tahu kan maknanya itu apa? Allah berselawat kepada kita 10 kali, Allah kasih kita rahmat 10, Allah tinggikan kedudukan kita, derajat kita 10. Ditinggikan 10 derajat sama Allah Ta'ala. Man shalla alayya, man shalla alayya asyara sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa yang sholawat kepadaku 10 kali, Allah sholawat kepada dia 100 kali. Man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alf. Barang siapa yang selawat kepadaku 100 kali, Allah berselawat kepada dia 1000 kali. Wa man shalla alayya alf. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, la tamassuhun nar. Maka imbalannya apa?
nggak bakal dicolek sama api neraka nih orang, kata Nabi. Ini sifatnya rohani. Keuntungan dalam niaga sholawat ini sifatnya rohani. Yang zahir udah segini besar udah. Ente pernah berhayal derajat ente semakin tinggi menjulang di sisi Allah Ta'ala? Pernah terbayang gak? Andaikan ente akhirnya sampai di posisi klimaks, di posisi yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala, posisi ente gak bakal kayak sekarang. Itu semua bisa didapat barokah dan bisa bab sholawat kepada Nabi. Masya Allah. Maka itu Imam Suyuti mengatakan cukup hal yang tadi dijelaskan di atas menjadi barometer untuk siapa orang yang punya keinginan mengagungkan Maulid Nabi SAW. Wa man lam yakun indahu ta'zimu Maulid Nabi SAW, law mala'ta lahu dunya fi madhihi lam yuharraq qalbuhu fil mahabbati lahu SAW. Tapi kalau orang dalam hatinya udah gak punya kecintaan sama Nabi SAW, hatta ente penuhin ini alam dengan pujian-pujian kepada Rasulullah, pujian Rasulullah yang ente kasih buat dia, ente hadiahin, maka sedikit pun hatinya gak bakal bergerak untuk mengagungkan Maulid Nabi SAW. Jadi intinya kata Imam Suyuti, kalau orang punya mahabbah, kalau orang punya cinta sama Nabi, pasti dia punya hasrat untuk mengagungkan Nabi. Tapi kalau orang dalam hatinya nggak punya mahabbah sama Nabi, hatta ente mau kasih hadiah kayak apa, nggak bakal cinta sama Nabi. Bakal terus senantiasa keberatan buat maulid, buat mengagungkan Maulid Nabi SAW. Masya Allah, kita wajib syukurin. Alhamdulillah sekarang Allah kasih kita, Allah bagi kita nikmat, kita mampu mengagungkan Maulid Nabi. Kita nggak keberatan untuk mengagungkan Maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan ini jadi tanda. Tanda Allah ridha dengan kita. Tanda Allah bagi rahmatnya buat kita. Tanda mahabbah sama Rasulullah. Tanda Allah bagi kita kesempatan untuk mencintai dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yu'azzimuhu. Semoga Allah menjadikan kita sekalian bagian dari hamba-hambanya Allah Ta'ala yang mengagungkan Maulid Nabi SAW. Wa ya'rifu qadrahu. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya Allah Ta'ala yang mengetahui kadar keagungan maulidnya Nabi SAW. Wa min akhassi khasi muhibbihi wa atba'ihi amin. Dan semoga Allah jadikan kita sekhusus-khususnya pengikut pencinta Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu alaihi wa sallimu tasliman hatta tanalu jannatan wa na'iman. Li nabiyyun ismuhu Muhammadun ya maulaya lam yazal fadluhu alaina. Huwa nabiyyun huwa syafi'i ya maulaya. غدا من نار القوية نور البهي من الشمس يا مولاي خصه رب البرية أنطق النخل بفضله يا مولاي وله وجه مضيا قد رقى فوق السماء يا مولاي وارتقى سبعا عليا نبع الماء من كفه يا مولاي وسقى الجيش الهمايا أنفه أجنى كسيف يا مولاي والحواجب أنوريا جده خده كالورد الأحمر يا مولاي والعيون الأكحلية شعره أدعج مسلسل يا مولاي شبه ليل عتميا فمه ضيق صغير يا مولاي شبه ختام جعفريا جسمه أبيض منعم يا مولاي شبه فضاه أهجريا عنكبوت عشاش وخيم يا مولاي من كفور الجاهلية زاد شوقي لحبيبي يا مولاي زاد شوقي لحبيبي يا مولاي وكواني الهجر كيا فاز من صلى عليه يا مولاي بالرضا والجنة يا وارض عن أصحابه جمعا يا مولاي
ala ragmir rafidiyah. Sallu alaihi.